Oke, sekarang kita belajar tentang gerak vertikal. Pertama ada gerak vertikal ke atas. Misalnya ada bola ke atas, kecepatan awalnya dia punya nih sekian. Vt itu kecepatan akhir. Nah, punya percepatan gravitasi G besarnya 10 meter per second kuadrat. Nah, yang kedua ada gerak vertikal ke bawah. Nah, bola nih jatuh ke bawah, gerak vertikal ke bawah ya. Punya kecepatan awal, bukan jatuh ya, Dia punya kecepatan akhir Vt, terus percepatan gravitasinya G. Nah, terus ketiga ada gerak jatuh bebas. Sebenarnya sama kayak gerak vertikal bawah, tapi bedanya apa kemarin V0-nya 0 ya. Dia beda sama gerak vertikal bawah. Bedanya di kecepatan awalnya. Kalau gerak jatuh bebas V0-nya 0, tapi kalau gerak vertikal bawah dia punya kecepatan awal sekian ya. Ini gerak jatuh bebas V0-nya 0. Sama punya kecepatan akhir, terus punya percepatan gravitasi. Nah, jaraknya S-nya punya H, ketinggian dari kata height ya. Ketinggian H. Jadi bukan pakai S nih, pakai H. Ketinggian. Nah, rumusnya sebenarnya sama kayak 3 sakti kemarin ya. Kemarin 3 sakti di GLBB, Vt sama dengan V0 plus minus AT, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Yang ketiga ada S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, sebenarnya sama rumusnya. Bedanya apa? Kalau di graf vertikal ya, ganti nih si S itu jarak ganti jadi ketinggian. Jadi simbolnya kita ganti S ganti H, A di GLBB kita ganti jadi G. Karena kan memang ke atas ke bawah kita pakai gravitasi kan, percepatan gravitasi yang nilainya 10. Oke, jadi sebenarnya yang diapalin rumusnya cuma satu ya yang di GLBB, cuman tinggal kita ganti nama aja. Jadi misalnya yang pertama Vt sama V0, karena dia vertikal ke atas dia negatif ya. Negatif, A-nya ganti jadi G, jadi GT. Kalau T tetap ya T. Gitu. Kenapa negatif? Karena dia berlawanan dengan arah gravitasi. Kalau kalian bayangin, kita gerakin ke atas lama-lama kecepatannya juga berkurang ya. Karena kenapa? Karena berlawanan gravitasi. Gitu. Makanya persamaannya pakainya minus. Kalau ke atas. Sama kayak diperlambat ya GLBB pakainya minus. Nah, ini kalau ke atas dia minus. Terus Vt kuadrat sama V0 kuadrat kan itu plus minus 2AS. A-nya ganti G. S-nya ganti H. Jadi 2GH. Terus H sama V0T plus minus setengah GT kuadrat. Karena pakai ke atas ya jadi minus semua. A-nya ganti G. Jadi setengah GT kuadrat. Ini ya, sebenarnya rumusnya sama. Jadi jangan kebayang banyak rumusnya padahal mah sama ya intinya ya. Oke, terus ke bawah Vt sama dengan V0 plus GT sama ya, tinggal ganti plus aja. Karena kalau ke bawah kan dia searah sama percepatan gravitasi ya. Searah sama percepatan gravitasi ke bawah. Atau kalau kalian bayangin ya cepat-cepat aja kan ke bawah, tidak ada pengurangan. Gitu, rumusnya sama tapi ganti plus. Nah, sebenarnya gerak jatuh bebas juga sama nih kayak gerak vertikal ke bawah ya. Sama. Nah, tapi misalnya kita mau masukin nih Vt sama dengan V0 plus GT kan. V0-nya 0 ditambah GT. Oke, Vt sama dengan GT ya. Dan kita sekarang rumus yang kedua. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Kalau kita masukin V0-nya 0 kuadrat ditambah 2GH, berarti kan Vt kuadrat sama dengan 2GH kan. Berarti Vt sama dengan akar 2GH. Gitu. Jadi deh. Oke, sebenarnya kalian nggak usah ngapalin rumus jadi ini ya yang ibu tulis ulang ya. Sebenarnya dasarnya dari rumus gerak vertikal bawah V0-nya 0. Biar nggak usah kebanyakan rumus. Ini ibu tulis aja rumus jadinya. Cuman kalau kalian lupa rumus jadinya, ya tinggal masukin aja ke gerak vertikal bawah. Ocre
Gitu ya. Jadi biar nggak banyak rumus sih. Sama nih di H juga V nolnya 0. 0 dikali T ya 0 ditambah setengah GT kuadrat. Jadi rumusnya H sama dengan setengah GT kuadrat. Gitu. Gitu ya. Jangan banyak rumus nih. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Oke, sebelum ke contoh soal, kita keterangan dulu kali ya. Tadi mungkin Ibu udah jelasin. Ibu tulis ulang. V0 itu kecepatan awal meter per second. VT itu apa? Kecepatan akhir. Sama ya kayak GLBB kemarin. Satuannya sama, meter per second juga. Salah nulis. Meter per second ya, bukan kuadrat ya. Terus G sama dengan percepatan gravitasi. Di usahain energi kita pernah ya. W itu kan M kali G ya. G itu 10. Nah, sama ini G-nya juga 10. Terus H sama dengan ketinggian meter. Oke, itu keterangannya ya. Oke, kita contoh soal ya. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 60 meter per second. Ada bola nih dilempar ke atas, V0-nya 60 meter per second. Jika percepatan gravitasinya 10, G-nya 10, yang ditanya apa aja nih? Oke, sekarang yang A ya. A, kita gambar ulang deh, bola ke atas. Ya, tapi tinggi maksimum H max. Oke, nah di titik tertinggi VT-nya itu dia 0. Ya, kenapa 0? Karena bayangin bergerak nih ke atas. Dia udah paling mentok tuh, the top banget tuh dia. Paling atas, udah nggak bisa naik lagi. Nah, makanya VT-nya 0. Sama kayak GLBB kemarin, lama-lama dia berhenti. Nah, VT-nya 0. Nah, sama nih di gerak vertikal ada kode-kode yang kita harus peka nih. Nggak ditulis, diketahui di soal VT-nya 0, tapi kita harus peka. Oh, kalau di titik tertinggi VT itunya 0. Oke. Habis itu udah, kalau VT-nya 0 tinggal kita lihat nih yang diketahui ada apa aja. Yang ditanya T kan. Ada V0 60 meter per second. Kita lihat ke rumus gerak vertikal atas. Ada V0, ada VT, ada G, ada T. Ayo cocokin rumus kayak detektif. Yang pertama kan, VT sama dengan V0 min GT. Udah kita pakai rumusnya. Twing. Tulis deh rumusnya. VT. Belum ada. Oh, udah ada. VT sama dengan V0 min GT. Oke, VT sama V0 min GT. Min itu karena dia berlawanan gravitasi. Atau kalau kita bayangin lama-lama kecepatannya berkurang kan. Oke, VT-nya 0, V0-nya 0, V0-nya 60, min 10T. Berarti min 10T pindah ruas kan. Jadi 10T sama 60, T itu 60 bagi 10. Jadinya 6 second. Dapat deh. Waktunya yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum adalah 6 second. Yang B, kecepatan bola saat tiba di tanah. Oke, bola ini udah ke atas, terus dia balik lagi nih ke tanah. Ya, ceritanya bolanya sama ya. Anggap aja sama nih bolanya. Oke, V0-nya dia sama dengan VT. Gitu. Karena kenapa? Karena pada ketinggian sama waktu yang sama juga. Jadi V0-nya bisa kita langsung jawab aja 60 meter per second. Bu, bingung. Saya masih paling ngerumus, Bu. Oke, bisa ya kita pakai rumus. Ya pakai rumus yang gerak vertikal ke bawah lagi aja. Kan dia bergerak ke atas udah gerak ke bawah lagi kan. Berarti V0-nya dia yang 0. Karena di titik tertinggi V0-nya 0. Berarti V0 plus GT. Berarti VT sama dengan 0 ditambah 10 dikali T-nya tadi 6 second. Karena yang ke atas sama yang ke bawah sama ya. Berarti VT-nya 60 meter per second. Sama kan? Nih si paling rumus nih. Oke, B salah ya, C. Typo. Oke, yang ditanya yang C itu adalah waktu yang diperoleh bola untuk kembali ke tanah. Kan tadi Ibu udah kan tadi Ibu bilang ya, ke atas 6 second, ke bawah juga 6 second. Ya udah tinggal dijumlah 2 second gitu.
Oke, ya udah dapat 12 second. Oke, ini bola dijatuhkan, soal kedua ya, dijatuhkan hingga mencapai tanah sejauh 3,2 meter. Tentukan kecepatan hingga mencapai tanah. Ya, berarti kecepatannya VT-nya berapa nih ya? Oke, kita tulis diketahuinya. Ada ketinggian ya, H ya, sejauh 3,2 meter. Meter itu kan ketinggian. Percepatan gravitasi meskipun nggak ada di soal, kita bisa tulis 10 meter per second kuadrat. VT-nya ditanyakan kecepatan hingga mencapai tanah. Oke, berarti kita pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. V0-nya berapa? 0 ya, karena kan dijatuhkan. Oke, udah harus peka nih ya. Ya udah, VT kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 kali 10 kali 3,2. Berarti VT kuadrat sama dengan 2 kali 10, 20 dikali 3,2, 64. VT-nya adalah akar dari 64 yaitu 8 meter per second. Dapat deh. Bu, saya mah mau rumus jadi yang tadi. Boleh, cuman jadi kebanyakan rumus. Mending kalian ingat. Kalau ingat sih nggak apa-apa ya. Berarti VT sama dengan akar 2GH. Berarti akar 2 kali 10 kali 3,2. Berarti akar dari 64, 8. Sama aja kan jawabannya kan. Jadi biar tidak terlalu banyak rumus, kita pakai rumus yang VT kuadrat saja sebaiknya. Oke deh, sudah.